Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Ainurlia Agustin dengan NPM 217550029. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Pertanian. Di sini ada interpretasi, contoh faktor penyebab umur ekonomi terbatas, prediksi manajemen, kondisi tanah tidak layak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Ainurlia Agustin dengan NPM 217550029. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Pertanian, yaitu interpretasi, contoh faktor penyebab umur ekonomi terbatas, prediksi manajemen atau kondisi tanah tidak layak, kebijakan dari pemerintahan yang akan memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum. Biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah atau HGU, HGB, dan HP diakui sebagai set tetap PSAK 16. Umur ekonomi itu tidak terbatas atau tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya mendapatkan hak legal. Biaya perolehan pertama kali, bagian dari harga perolehan tanah PSAK 16. Biaya perpanjangan atau pembaruan aset tak berwujud dan dia amortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur hukum hak atau umur hukum ekonomi tanah. Ruang lingkup dan permasalahan. Ruang lingkup akuntansi tanah sebagai aset tetap oleh entitas yang memiliki hak atas tanah melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Permasalahannya di sini: A. Apakah tanah yang diperoleh melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai diatur oleh PSAK 16? B. Apakah biaya perolehan terkait disusutkan sesuai sisa umur hak? C. Bagaimana pengakuan awal dan perpanjangan atau pembaruan? Penyajian dan pengungkapan. Lahan atau tanah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. Tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansi dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Akuntansi perbibitan. Pertama, bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit maupun melakukan penangkaran sendiri. Untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Perlakuan praktis, perlakuan standar. Akuntansi perolehan lahan itu masuk di PSAK 16 dan ISAK 25. Latar belakang hak kepemilikan tanah absolut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Hak atas tanah melalui hak guna, hak usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai dapat diperpanjang dan diperbarui melalui umur ekonomi tanah tidak terbatas. Hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Umur ekonomi terbatas, entitas dapat kehilangan kepemilikan tanah melalui HGU, HGB, dan HP untuk kepentingan sosial. Akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan. Pertama, perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Yang kedua, perolehan HGU, HP untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan, termasuk dalam ISAK 25. Yang ketiga, perpanjangan HGU, HP diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Pengukuran perolehan. Yang pertama, lahan diukur sebesar harga perolehannya. Siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Studi kelayakan, pengadaan lahan, pembukaan dan persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, panen, pengolahan, dan penjualan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Akuntansi Pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.